Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di dalam mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menegur jemaat setempat yang tidak mampu menghidupi persekutuan yang didasarkan oleh belas kasihan. Karena itu, Rasul Paulus mengundang mereka untuk menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus sendiri. Paus Fransiskus dalam ensiklik terakhirnya di Lexit Nos mengutip nasihat Rasul Paulus ini untuk mengingatkan kita semua agar berani mengubah hati kita yang cenderung egois menjadi serupa dengan hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kita bahwa hati yang tidak egois menjadi sumber utama keadilan sejati. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengundang kita menghidupi keadilan lebih dari apa yang dihidupi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, cukuplah orang dikatakan adil dan benar kalau hidup berdasarkan aturan-aturan dan hukum-hukum. Lebih dari keadilan yang dihidupi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus mengundang kita untuk menghidupi belas kasih sebagai dasar keadilan. Undangan ini merupakan bagian dari undangan dan panggilan setiap murid Kristus untuk menghidupi kemurahan hati sebagaimana Bapa yang di surga murah hati adanya. Singkatnya, setiap murid-murid Tuhan diundang untuk menghidupi kasih yang radikal seperti Bapa yang mengasihi semua orang. Kita diundang bersama untuk memiliki hati yang tidak egois,
hati yang mampu mencintai siapapun, termasuk ketika kita harus berdamai dan mengampuni orang-orang yang membenci kita dan yang menjadi lawan kita.